sont coupés lance, sauter dans. Hai guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Aurora yang dirilis tahun 2005. Film ini diangkat dari kisah nyata guys, tentang kehidupan seorang bocah malang bernama Aurora Sagnon. Ingin tahu kisah lengkapnya? Yuk kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah gereja di kota Quebec, Kanada. Hari itu, Uskup Lepik memanggil seorang pastor gereja bernama Bapak Kurleduk. Uskup Lepik menugaskan pendeta ini untuk memimpin jemaat gereja di sebuah desa bernama De Forteville, menggantikan Pastor Grondin yang mengundurkan diri karena kondisinya sedang sakit. Awalnya, Pastor Leduc terlihat keberatan dengan tugas barunya tersebut, karena dari awal dia bercita-cita ingin melanjutkan studinya ke Vatikan untuk mendalami ilmu teologi dan filsafat yang sedang dipelajarinya. Melihat penolakan dari pastornya, uskup gereja kemudian mengingatkan bahwa semua tugas yang diberikan gereja adalah sebuah bentuk pengabdian kepada Tuhan. Sementara di tempat lain, kita melihat rona kebahagiaan terpancar dari wajah seorang putri kecil berusia 9 tahun, bernama Aurora, yang sedang asik mensortir beberapa bunga yang dipetik dari halaman rumahnya. Mamahnya bernama Caron Sagnon, adalah seorang ibu yang baik hati dan sangat menyayangi anak-anaknya. Nyonya Caron punya suami seorang petani bernama Telespor Sagnon. Pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak, bernama Argeli, Aurora, Josh, dan Lucina. Keluarga kecil ini terlihat begitu harmonis dan bahagia. Ayah mereka terlihat sangat mencintai istri dan anak-anaknya. Namun situasi begitu cepat berubah saat negaranya ikut terlibat baku hantam dengan Jerman di Perang Dunia Pertama. Keadaan tersebut berdampak pada ekonomi keluarga kecil ini. Setelah sekian lama menganggur, Telespor Sagnon akhirnya mendapat tawaran pekerjaan dari mertuanya. Simplifier la vie, on se la complique là. J'ai même pas le temps d'accoucher que je... Qu'est-ce que t'en penses, Telespor? Tu me diras quand tu seras prêt, je vais te... Karena rumahnya lumayan jauh dari tempat kerjanya, Telespor Sagnon memutuskan untuk pindah rumah ke desa Forteville. Di sana rencananya dia akan menyewa rumah sepupunya bernama Maria Anna. Selain bisa dekat dengan tempat kerjanya, Telespor Sagnon juga ingin mengabulkan keinginan istrinya yang ingin tinggal di dekat rumah orang tuanya. Le souffle? Comment ça, vous? Dari awal bertemu, Caron terlihat kurang menyukai sikap dari sepupu suaminya bernama Maria Anna, seorang janda anak satu yang ditinggal mati suaminya. Wanita tersebut terlihat caper dan genit saat mengobrol dengan suaminya. Ketidaksukaannya ini semakin bertambah. Saat memandang keluar jendela, tak sengaja Nyonya Caron melihat sosok anak kecil yang dikurung di dalam sebuah kandang ayam, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Marianne, il a fallu que je l'enferme. Setelah menanyakan langsung ke sepupu suaminya, ternyata anak kecil tersebut adalah anak kandungnya. Wanita ini beralasan putranya memang suka bermain di kandang ayam. Karena badannya selalu penuh dengan kotoran, dia terpaksa mengunci anaknya di dalam kandang ayam tersebut. Karena risih ditanya terus oleh Nyonya Caron, janda anak satu ini mencoba mengalihkan suasana dengan mengajaknya makan. Vous frottez avec des tomates, tout le monde sait ça. Oui, je sais que c'est ton cousin. Moi, cette femme-là, je l'aime pas. Malamnya, Nyonya Caron sempat mengadukan kejadian tersebut kepada suaminya. Namun, Telespor Sagnon terlihat acuh tak acuh. Dia menganggap apa yang dilakukan oleh sepupunya adalah hal biasa yang tidak perlu dibesar-besarkan.
Sementara Pastor Leduc akhirnya sampai di desa Portifail. Dia langsung diangkat menjadi imam gereja menggantikan Pastor Grondin, yang mengundurkan diri karena tengah sakit parah. Setelah memperkenalkan diri, Pastor Leduc akhirnya memimpin misa pertamanya di gereja, yang dihadiri oleh warga desa Portifail, termasuk keluarga Sagnon yang menjadi warga baru di desa tersebut. Qu'ils l'ont déjà eu. Setelah sebulan tinggal di desa Portifail, keluarga Sagnon mendapat ujian berat. Nyonya Caron diketahui tengah jatuh sakit di saat kondisinya sedang hamil. Dia didiagnosa punya penyakit TBC. Kenyataan tersebut membuat suaminya terlihat sedih dan terpukul. Dia bahkan menolak untuk menerima kenyataan kalau istrinya mengidap penyakit TBC. Awalnya dia bersikukuh kalau istrinya hanya batuk biasa, yang disebabkan oleh pergantian musim dingin di negaranya. Namun situasi semakin rumit, karena hari demi hari penyakit istrinya justru bertambah parah. Setelah terus dibujuk oleh orang tua dan adik perempuannya bernama Jenny, akhirnya Nyonya Caron dan suaminya memutuskan untuk berobat ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit, perasaan Nyonya Caron benar-benar hancur berkeping-keping. Wanita cantik tersebut tak kuasa membendung air matanya saat memikirkan bagaimana kehidupan suami dan keempat anaknya yang harus menjalani hidup tanpa dirinya. Setali tiga uang dengan apa yang dirasakan oleh istrinya. Telespor Sagnon terlihat sedih. Dia bingung bagaimana caranya bisa mengurus keempat buah hatinya, yang biasanya pekerjaan tersebut menjadi tugas istrinya. Sedangkan dia terbiasa menghabiskan waktunya untuk bekerja mencari nafkah buat keluarganya. Keadaan Telespor Sagnon yang terlihat labil dan tak punya arah justru dimanfaatkan oleh sepupunya bernama Maria Anna, yang ternyata sudah lama menyukainya. Maria Anna memanfaatkan situasi yang dihadapi oleh Telespor Sagnon agar bisa mendekatinya. Deux beaux grands garçons vaillants, puis qui aident pas mal en plus. Karena seringnya bertemu, bunga-bunga cinta mulai tumbuh di hati lelaki pekerja keras ini. Sosok Maria Anna lambat laun bisa menggantikan ruang kosong yang ditinggalkan istrinya. Hingga di suatu hari, Telespor Sagnon nekat mengajak sepupunya untuk berhubungan intim di tempat kerjanya. Mirisnya, hubungan gelap yang terjalin di antara keduanya dilakukan di saat istrinya tengah berjuang dengan penyakitnya. Prêt à t'occuper des siens, mais les tiens, Télésphore! Hingga di suatu hari saat membesuk istrinya, Telespor Sagnon memberanikan diri untuk meminta izin kepada istrinya untuk memperkerjakan Maria Anna di rumahnya. Dengan alasan dia sudah nggak sanggup lagi membagi waktunya untuk bekerja dan mengurus keempat buah hatinya. Nyonya Caron terlihat emosi. Sambil menangis, dia menolak mentah-mentah permintaan suaminya. Dia tak akan pernah mengizinkan Maria Anna masuk ke rumahnya, apalagi mengurus keempat buah hatinya. Nyonya Caron kembali menyinggung kelakuan Maria Anna yang tega mengurung dan mengunci anak kandungnya di sebuah kandang ayam. Baginya, sikap Maria Anna tak mencerminkan seorang wanita yang baik dan punya jiwa keibuan. Singkat waktu, di tengah perjuangan melawan penyakitnya, Nyonya Caron akhirnya melahirkan bayinya dengan selamat. Sementara suaminya Telespor Sagnon semakin lupa diri dengan perselingkuhannya. Sampai-sampai dia tidak menyadari kalau perselingkuhannya dengan sepupunya diketahui oleh putri kecilnya bernama Aurora. Bonjour. C'est les parents de Marianne. Vous connaissez ma cousine? Di suatu hari, mertuanya datang membawa bayi yang dilahirkan Nyonya Caron di rumah sakit. Awalnya, orang tua Nyonya Caron ini berniat membawa pulang Nyonya Caron dan bayinya. Namun karena kondisinya sedang sakit, Nyonya Caron tidak diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit.
Dia akhirnya menitipkan bayi tersebut kepada orang tuanya agar diserahkan kepada suaminya yang diberi tanggung jawab untuk merawatnya. Namun saat berkunjung ke rumah putrinya, orang tua Nyonya Caron ini terlihat kurang suka dengan kehadiran Maria Anna di rumah menantunya. Orang tua Nyonya Caron akhirnya mengabarkan kejadian tersebut kepada putrinya yang tengah terbaring sakit. Ils disent que c'est elle qui a tué son mari. Arrête de t'énerver, là. Elle est démoniaque. Elle enferme un de ses enfants. Nyonya Caron terlihat marah mendengar kabar kalau suaminya tinggal serumah dengan sepupunya. Sambil meronta dan berteriak, dia menyuruh orang tuanya untuk membawa anak-anaknya dari rumah suaminya. Nyonya Caron memperingatkan orang tuanya kalau sepupu suaminya bukan wanita baik-baik. Kehadirannya akan menjadi prahara dalam rumah tangganya. Et tellement fine, a mis son linge dans la même chambre que la tienne. Hey. Marianne Hood, c'est ma cousine, t'es juste une aidée, c'est tout. Karena khawatir dengan keselamatan cucunya, ayahnya Nyonya Caron memutuskan untuk mendatangi rumah menantunya. Dia ingin meminta penjelasan langsung dari Telespor Sagnon tentang isu perselingkuhan yang dituduhkan kepadanya. Jika itu benar, ayahnya Caron akan memperjuangkan hak asuh cucunya diberikan kepada keluarganya, agar dia bisa merawat cucu-cucunya. Namun, Telespor Sagnon tidak mengakui tuduhan perselingkuhan tersebut. Bahkan, Telespor Sagnon dengan tegas menolak permintaan mertuanya yang ingin mendapatkan hak asuh anak-anaknya. Dia juga memarahi mertuanya yang terlalu ikut campur urusan rumah tangganya. Melihat menantunya yang keras kepala, ayah Nyonya Caron sempat lepas kendali dan menampar wajah menantunya. Comptez sur vous pour me donner un coup de main. Ayah Nyonya Caron ini terlihat geram dan emosi saat suami putrinya tersebut justru lebih banyak membela sepupunya Maria Anna daripada memperlihatkan rasa empati kepada istrinya sendiri yang tengah terbaring di rumah sakit. Mertuanya ini akhirnya memilih pergi setelah kecewa melihat sikap menantunya. Votre femme est malade. Vous habitez avec celle de votre défunt. 2 tahun berlalu, kondisi Nyonya Caron semakin memburuk. Penyakit TBC kronis ditambah komplikasi penyakit liver telah menggerogoti tubuhnya. Telespor Sagnon suaminya sempat membesuknya. Namun kunjungannya tersebut menjadi yang terakhir setelah Telespor Sagnon memutuskan untuk melepas cincin pernikahannya. Telespor Sagnon berniat untuk menceraikan istrinya. Telespor Sagnon juga berniat untuk pindah rumah. Dia mengajak anak-anaknya untuk pindah ke rumah lamanya dengan alasan sudah tidak ada harapan setelah melihat kondisi istrinya yang semakin memburuk. Perpisahan keluarga Sagnon dengan mertuanya sempat menjadi momen yang paling mengharukan. Saat Aurora yang sudah mulai tumbuh menjadi gadis remaja terlihat tak bisa menutupi kesedihannya. Saat harus berpisah dengan kakek dan neneknya. Setelah sampai di rumah lamanya, Aurora dan saudaranya terlihat sangat kaget dan kecewa. Setelah tahu kalau ayahnya membawa serta sepupunya bernama Maria Anna untuk ikut tinggal di rumahnya. Ouais, que ça grandit vite. Suatu hari, Telespor Sagnon memberitahu kedua putrinya kalau dia tidak akan tinggal serumah lagi dengan ibu dari kedua anaknya. Mendengar perkataan ayahnya, Aurora tak bisa menutupi kesedihannya. Dia langsung pergi meninggalkan ayah dan saudaranya. Telespor Sagnon kemudian mencoba memberi penjelasan kepada putrinya. Namun dengan lantang, Aurora menuduh kalau ayahnya sudah tak mencintai ibunya. J'ai vu l'embrasser. Ta cousine. Toi. Il y a nous autres. Pourquoi c'est ces gars qui couchent dedans? Aurora tak kuasa menahan air matanya saat dia mempertanyakan sikap ayahnya yang tega membawa dan memasukkan sepupunya Maria Anna untuk tinggal dan tidur di kamar bekas ibunya dan membiarkan anak Maria Anna tinggal di kamarnya, padahal ibunya belum meninggal dunia. Kakak perempuannya terlihat mencoba menghibur kesedihan adiknya dan mencoba memberitahu Aurora kalau kondisi kesehatan ibu mereka sedang memburuk dan punya peluang kecil untuk bisa sembuh dari penyakitnya.
Ils m'ont dit que t'es trop malade pour qu'on aille te rendre visite. Mendengar penjelasan kakaknya, Aurora berencana untuk mengirim surat ke ibunya. Kalau selama ini dia sangat merindukannya. Kiriman surat dari putrinya akhirnya sampai di rumah sakit. Namun saat Nyonya Caron membaca isi surat dari putrinya, hatinya benar-benar hancur. Tanpa menghiraukan kondisi tubuhnya yang sedang kritis, Nyonya Caron memaksakan diri untuk keluar dari rumah sakit. Di pikirannya, Nyonya Caron hanya ingin pulang ke rumahnya dan bisa berkumpul kembali dengan putra-putrinya. Namun takdir berkata lain. Nyonya Caron akhirnya dinyatakan telah meninggal dunia setelah sekian lama berjuang dengan penyakitnya. Kabar kematian ibunya benar-benar menjadi ujian paling berat buat putra-putrinya, terutama Aurora. Gadis kecil ini tiap hari menangis, meratapi kepergian ibunya. Aurora terlihat sangat kehilangan sosok ibu yang selama ini selalu dirindukannya. Singkat waktu, setelah istrinya meninggal, Teles Porsagnon dan sepupunya Maria Anna akhirnya memutuskan untuk menikah di hadapan Pastor Leduc di gereja Portipail. Pernikahan tersebut sempat dicibir oleh orang tua almarhum istrinya. Mereka menganggap Maria Anna wanita yang tidak tahu malu. Setelah diketahui dia memakai gaun bekas pernikahan almarhum putrinya, Maria Anna terlihat seperti sengaja ingin memanas-manasi keluarga mantan istri suaminya. Et de Louise Laure. Oui, je l'ai vu. On va aller à l'essentiel si vous n'avez pas d'objection. Pernikahan ayahnya dengan janda bernama Maria Anna telah mengubah kehidupan Aurora kecil dari anak perempuan yang periang menjadi anak yang pemurung. Aurora kecil banyak menghabiskan hari-harinya dengan mengurung diri di kamarnya. Apalagi sosok ibu tirinya seperti punya muka dua. Di saat ayahnya tidak ada di rumah, dia akan menyiksa dan memarahi Aurora. Tapi jika ayahnya sudah pulang ke rumah, Maria Anna berubah menjadi sosok ibu yang manis, lembut, dan penyayang kepada anak tirinya. Mais je sais qu'il y a du monde dans le village qui pense que... Hingga di suatu hari, Maria Anna sengaja mencampur racun ke dalam makanan anak-anaknya, hingga membuat adik Aurora, Lucina, yang masih berusia 7 tahun, tergeletak di lantai karena keracunan. Anak kecil yang tak berdosa tersebut akhirnya menghembuskan napas terakhirnya, setelah dibiarkan begitu saja oleh ibu tirinya. Belum puas membunuh anak tirinya yang paling kecil, Maria Anna kembali membunuh Joseph, adik laki-laki Aurora yang masih berusia 9 tahun. Dia membekap mulut anak kecil tersebut dengan selimut saat tengah tertidur di ranjangnya. Joseph akhirnya menyusul adik perempuannya yang paling kecil. Keduanya meregang nyawa secara mengenaskan setelah dibunuh oleh ibu tirinya. Kematian Joseph dan Lucina ini tidak dicurigai oleh suaminya. Bahkan Aurora dan kakak perempuannya yang paling besar tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ibu tiri mereka begitu rapi membuat alibi tentang kematian dua anak tirinya. Bahkan Pastor Leduc sangat mempercayainya, karena dia menganggap Maria Anna adalah wanita yang baik dan religius, karena sering terlihat rutin datang ke gereja. Pareil, ils sont morts. Il me semble que plus qu'en meurt, moins qu'on pose de questions. La faute, ils sont morts! Puis blâme-moi pour la mort de Marianne aussi! Bahkan tidak sedikit penduduk desa Portipail yang mempercayai pengakuannya. Maria Anna membuat alibi kalau kedua anak tirinya meninggal karena memakan kentang mentah yang beracun. Namun ada sebagian warga yang tidak mempercayai pengakuannya. Salah satunya adalah kelompok tani yang bekerja di pengolahan kayu milik kepala desa mereka. Di suatu malam saat tengah berduaan dengan suaminya, Maria Anna kembali membuat pengaduan palsu di depan suaminya. Wanita ini menuduh Aurora anak tirinya punya gangguan kejiwaan. Di depan suaminya, Maria Anna memfitnah anak tirinya tersebut sering melawan dan melakukan tindakan kasar kepadanya. Kebencian Maria Anna kepada anak tirinya semakin menjadi-jadi. Suatu malam, dia sempat meneteskan cairan lilin di atas tubuh Aurora yang sedang tertidur di kamarnya. Entah setan apa yang merasukinya. Wanita ini seperti mendapat kepuasan saat menyiksa dan menyakiti anak tirinya. Je ne suis pas sorti préalablement, donc je ne peux pas rentrer. C'est ce que je...
Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? Bahkan dia mulai mendekati Pastor Leduc agar punya alibi untuk menyudutkan anak tirinya tersebut. Maria Anna mengadu ke Pastor Leduc kalau Aurora adalah anak yang terlahir penuh dosa. Dia dilahirkan dari hasil minuman keras suaminya yang sering mabuk-mabukan bersama mantan istrinya. Pastor Leduc kemudian hanya menyarankan agar Maria Anna memberikan porsi yang lebih tentang pendidikan agama kepada anak tirinya tersebut. Sejak saat itu, Maria Anna mulai menyiksa anak tirinya. Dia sangat membenci Aurora karena mewarisi wajah cantik dari ibunya. Setiap malam dia akan membangunkan anak tirinya tersebut dan memaksanya masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang inilah Maria Anna melampiaskan kebenciannya dengan cara memukuli anak tirinya. Sedangkan kakaknya Argeli hanya bisa terdiam ketakutan melihat kekerasan yang dilakukan oleh ibu tirinya. Dia tak bisa berbuat apa-apa karena diancam akan diperlakukan sama seperti adiknya. Maria Anna bahkan mengancam akan membunuh keduanya jika berani melapor ke ayahnya. Karena mendapat penyiksaan terus-menerus, Aurora sempat melawan tindakan ibu tirinya. Dengan lantang, Aurora mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dunia dan dia tidak mengakui Maria Anna sebagai ibu sambungnya. Mendengar perkataan anak tirinya, Maria Anna terlihat naik pitam. Dia langsung mengambil kayu bakar yang di ujungnya masih tertanam paku yang tajam. Dengan kejinya, dia memukul kaki Aurora dengan kayu yang masih ada pakunya. Gadis malang tersebut hanya bisa berteriak kesakitan saat dua ujung paku menancap di kakinya. Teriakan Aurora sempat didengar oleh dua pasangan suami istri yang tengah menarik kayu di dalam hutan, di dekat rumah Telesporsagnon. Istrinya yang bernama Gilda sempat berniat untuk mendatangi rumah Aurora, namun dilarang oleh suaminya, yang tidak ingin ikut campur dengan urusan rumah tangga orang lain. Kondisi Aurora benar-benar memilukan. Setelah dipukul dengan kayu yang ada pakunya, luka di kakinya justru dibiarkan begitu saja oleh ibu tirinya. Gadis kecil ini hanya bisa menangis sambil memandangi foto almarhum ibunya. Dia sempat mengenang kebahagiaan saat ibunya masih ada di sampingnya. Dengan cobaan yang begitu berat bagi anak seusianya, Aurora memberanikan diri untuk kabur dari rumahnya. Dengan kondisi kaki yang masih terluka, Aurora menyusuri hutan tanpa arah dan tujuan. Sampai akhirnya dia sampai di sebuah rel kereta. Karena bingung dengan keadaan yang dia hadapi, gadis kecil ini sempat kepikiran ingin mengakhiri hidupnya. Dia berimajinasi jika meninggal nanti dia bisa bertemu dengan ibunya. Namun untungnya masinis masih bisa menghentikan laju keretanya, sehingga Aurora akhirnya bisa diselamatkan. Dan parahnya lagi, bukannya mencari tahu kenapa putrinya sampai kepikiran mau bunuh diri, sosok ayah yang harusnya datang melindunginya malah memarahi dan menamparnya. Dia kemudian menyuruh putrinya untuk masuk ke kamarnya. Dan di kamarnya inilah dengan tega ayahnya kembali memukulinya. Encore se fermer les yeux? Ben, moi, je suis d'accord avec Arcadius. Karena seringnya para tetangga mendengar suara jeritan anak kecil di rumah Telesporsagnon, akhirnya seorang ibu rumah tangga bernama Gelda memberanikan diri untuk melaporkan kejadian tersebut ke kepala desanya. Ibu rumah tangga ini sudah lama mencurigai aktivitas ganjil di rumah Telesporsagnon. Karena didesak terus oleh warga di desanya, akhirnya kepala desa Portipail memutuskan untuk mengecek langsung ke rumah keluarga Sagnon untuk memastikan kondisi dan keselamatan keluarga tersebut. Setelah sampai di rumahnya, kepala desa sempat kaget saat melihat kondisi putri Telesporsagnon yang bernama Aurora terlihat sangat memilukan. Karena di sekujur tubuhnya penuh dengan luka sayatan. Namun kembali, ibu tirinya membuat cerita palsu di hadapan kepala desanya. Monsieur le curé, même Télésport n'en vient pas à bout. Pas demain, aujourd'hui. Puis pas juste aujourd'hui, tout de suite.
Kepala desa akhirnya menyuruh Telespor Sagnon dan istrinya untuk membawa putrinya ke rumah sakit secepatnya, sebelum luka-luka di tubuhnya menimbulkan infeksi yang membahayakan nyawanya. Di rumah sakit, Aurora sempat mendapatkan sedikit kebahagiaan setelah dia diurus oleh seorang biarawati bernama Suster Christina. Sosok biarawati yang tulus merawat dan menyayanginya. Biarpun hanya sementara, sosok Suster Christina sanggup menggantikan rasa rindunya yang begitu besar kepada almarhum ibunya. Namun Aurora kembali merasakan kegelapan dalam hidupnya setelah orang tuanya memutuskan untuk membawanya pulang ke rumahnya. Mais elle a peur. C'est pour ça qu'elle ment. Sepulang dari rumah sakit, Aurora dipanggil oleh Pastor Leduc ke gereja. Dia ingin menanyakan langsung kepada gadis kecil ini tentang kejadian yang sebenarnya. Pastor ini merasa perlu turun tangan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada jemaat gereja. Il y a deux sortes de péchés, mortel et véniel. Je peux pas être comme les autres parce que je suis pas comme les autres. Pastor Leduc merasa terganggu dengan gosip yang lagi viral di desanya, yang menuduh keluarga Sagnon sering menyiksa anak-anaknya. Bahkan tak sedikit dari warga desa Portipail mempercayai kalau meninggalnya dua anak dari keluarga Sagnon bernama Joseph dan Levina bukan meninggal karena keracunan makanan, tapi sengaja dibunuh oleh orang tuanya. Saat Aurora sedang diinterogasi oleh Pastor Leduc, ibu tirinya ternyata diam-diam mengikutinya dari belakang. Dia telah menyusun rencana untuk kembali memfitnah Aurora. Kali ini Maria Anna sengaja mengambil klip emas dari altar suci di gereja. Di depan suaminya, Maria Anna kemudian menuduh Aurora telah mencuri klip emas tersebut. Telespor Sagnon kembali termakan hasutan istrinya. Dengan teganya dia kembali menyiksa dan memukuli putrinya. Desas-desus tentang penyiksaan anak yang dilakukan oleh keluarga Sagnon akhirnya sampai di telinga kakeknya Aurora. Karena khawatir dengan keselamatan cucu-cucunya, ayah dari almarhum Nyonya Caron ini akhirnya mendatangi kepala desa Portipail. Dia mendesak agar kepala desa tersebut melapor ke pihak kepolisian, agar kejadian di rumah mantan menantunya bisa diusut tuntas. Les autres vont tout y passer. Sebelum melapor ke pihak kepolisian, kepala desa terlebih dahulu mendatangi Pastor Leduc. Dia menuntut agar pihak gereja ikut turun tangan dengan kasus yang terjadi di rumah keluarga Telespor Sagnon. Namun, Pastor Leduc kembali menolak saran dari kepala desa Portipail. Dia tak percaya keluarga Sagnon melakukan tindakan keji kepada anak-anaknya. S'il vous plaît. Grosses églises, ils vous mettraient dehors, coupier dans le cul, comme... Kepala desa akhirnya melaporkan kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh keluarga Sagnon ke pihak kepolisian. Namun sayangnya semua usaha kepala desa tersebut sudah terlambat. Di pagi hari yang kelabu, gadis kecil bernama Aurora ini dibunuh dengan keji oleh ibu tirinya. Dia disiksa dan ditusuk dengan tongkat besi yang dipanaskan di dalam bara api. Quelque pénible qu'ils doivent avoir pour eux. Aurora tewas mengenaskan di atas meja makannya. Polisi yang baru saja datang untuk menggeledah rumah keluarga Sagnon hanya bisa diam terpaku. Semuanya bahkan tak percaya melihat kondisi Putri Telespor Sagnon yang meninggal dengan kondisi tubuh sangat mengenaskan. Bahkan ayahnya langsung terduduk lesu. Dia baru menyadari semua kesalahannya. Namun semua penyesalan selalu datang terlambat. Putri kecil yang dulu sangat disayanginya kini harus menjadi korban kebodohannya. Setelah polisi menemukan bukti kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Sagnon,
Ayah Aurora dan ibu tirinya akhirnya ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Maria Anna dinyatakan bersalah setelah terbukti dengan sengaja membunuh ketiga anak tirinya. Sebelumnya Maria Anna didakwa hukuman mati, namun akhirnya dibatalkan. Setelah mendapat keringanan dari pengadilan, Maria Anna akhirnya menghabiskan sisa umurnya di dalam penjara setelah dijatuhi hukuman seumur hidup. Sementara ayah Aurora didakwa ikut terlibat dengan pembunuhan putrinya. Dia sama-sama dijatuhi hukuman seumur hidup. Cerita pun akhirnya selesai. Banyak pesan yang bisa kita ambil hikmahnya di film ini. Salah satunya adalah sebuah kalimat sederhana yang mengatakan, anak akan selalu menjadi korban dari perceraian orang tua. Jika kita sudah siap menikah, berarti kita sudah siap menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan. Tetap bersyukur dengan apa yang kita punya, karena itu salah satu kunci rumah tangga kita bisa tetap harmonis. Mungkin sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Sampai berjumpa kembali di alur cerita film selanjutnya. Hatur nuhun.